Kepulan asap tebal dan kobaran api terlihat membumbung ke udara yang berasal dari pemukiman warga di Jalan Poros Kolaka Pomala, Desa Pelambuan, Kabupaten Kolaka, Minggu sore. Warga dan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar api tidak menyebar ke rumah lainnya, termasuk SPBU tak jauh dari lokasi. Api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah dan seluruh isinya, lantaran dinding rumah warga yang terbuat dari bahan kayu mudah terbakar. Tugas berhasil memadamkan api dengan menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam rumah. Kejadian kebakaran ini disebabkan adanya konslet aliran listrik sehingga menyebabkan kebakaran satu rumah. Kebakaran ini dipicu karena konstruksi rumah dari kayu, jadi sehingga merembet sangat cepat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Raja Putih, iNews melaporkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan anak yang pulang mengaji di Cimahi diwarnai kekesalan keluarga. Insiden kereta tabrak mobil terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur ketika kereta pengangkut BBM menabrak minibus yang melintas di perlintasan kereta tak berpalang. Halo, selamat malam pemirsa. BPBD Tapanuli Tengah bersama Dinas Sosial mendirikan tenda darurat pasca banjir bandang. Sementara itu ratusan rumah di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terendam banjir. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Banjir bandang melanda Desa Sigambo-Gambo, Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Atas peristiwa ini, sebagian warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan sebagiannya lagi masih tetap bertahan di rumah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah menetapkan status tanggap darurat sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pasca banjir menerjang, BPBD Tapanuli Tengah membangun tenda darurat dan dapur umum untuk warga. Diketahui posko pengungsian tersebar di sejumlah titik, salah satunya di Kecamatan Barus. Sementara itu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir yang membuat Sungai Bayat meluap juga merendam akses jalan keluar masuk desa sehingga warga sulit melakukan aktivitas di luar rumah. Meski demikian, masih ada warga yang enggan mengungsi dan memilih tetap tinggal di rumah. Jika banjir terus naik, sebagian warga menumpang ke rumah tetangga dekat yang memiliki rumah berlantai 2. Meski demikian, petugas terus berusaha mengevakuasi warga menggunakan perahu karet serta memberi bantuan berupa sembako. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban kecelakaan mobil sedan yang tertabrak kereta api di Tasikmalaya, Jawa Barat bertambah jadi 3 orang tewas. Sementara 1 lainnya masih kritis dan dirawat di IGD RSUD Dr. Soekarjo. Kecelakaan mobil tertabrak kereta api di Jalan Lewidahu, Tasikmalaya menyebabkan 3 penumpang tewas dan seorang lainnya luka parah. Kronologi kecelakaan berawal dari acara reuni kecil 4 pemuda lulusan Pondok Pesantren Persis Cempaka Warna. Mereka berangkat untuk berwisata ke kawasan kaki Gunung Galunggung. Kecelakaan berawal saat mobil sedan melaju dari arah Tasikmalaya dan melintas di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Tiba-tiba kereta api Serayu melintas di perlintasan dan langsung menabrak sedan hingga terseret sejauh 40 meter. Evakuasi terhadap korban kecelakaan yang tertabrak kereta api berlangsung dramatis. Kendaraan Suzuki Swift yang datang dari arah Jati mengalami Lewidahu tertabrak sama kereta api Serayu 306 yang datang dari arah barat mengarah timur. Berapa orang yang luka nih, Pak? Sementara 4 orang, 1
meninggal dunia di tempat, 3 orang masih sadarkan diri. Rumah sakit. Siap. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk menemukan penyebab kecelakaan. Sementara mobil korban dievakuasi ke Mapolres Tasikmalaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Insiden kereta tabrak mobil juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur ketika kereta pengangkut BBM menabrak minibus yang melintas di perlintasan kereta tak berpalang. Akibat kecelakaan itu pengemudi minibus tewas. Sebuah mobil minibus ringsek setelah tertabrak kereta pengangkut BBM saat melintas di perlintasan kereta tidak berpalang, Desa Tawangsari, Taman, Sidoarjo. Diduga pengemudi kurang waspada saat melintasi di perlintasan tidak berpalang, sehingga tak menyadari kereta BBM melintas dari arah Madiun menuju Surabaya. Pengemudi minibus terluka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Siti Khadijah Taman. Namun naas, korban akhirnya meninggal dunia. Kendaraan Avanza yang semula berjalan dari arah utara ke selatan sampainya di perlintasan tanpa palang pintu tertabrak kereta api yang muat tanker yang berjalan dari arah Mojokerto menuju arah ke Surabaya. Saat ini bangkai kendaraan telah diamankan di pos polisi setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Hari ini olah tempat kejadian perkara kembali digelar. Di lokasi ditemukannya keempat jenazah yang tewas mengering. Sementara itu proses penjemputan dan kremasi keempat jenazah yang rencananya dilakukan hari ini diundur besok. Petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat kembali mendatangi rumah satu keluarga yang ditemukan tewas mengering di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta. Polisi tiba di lokasi pada jam 12 siang. Mereka didampingi Ketua RT setempat Asiung. Sejam kemudian mereka keluar dengan membawa sejumlah barang-barang milik keluarga. 2 box serta 2 plastik dibawa tim lapor. Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi langsung meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan keterangan apapun. Keluarga dari keempat jenazah yang meninggal misterius di perumahan Citra Garden batal menjemput keempat jenazah. Pengambilan jenazah baru sekaligus prosesi kremasi baru akan dilakukan besok. Hingga Minggu malam, keluarga jenazah yang ditemukan meninggal misterius di perumahan Citra Garden Kalideres, Jakarta Barat belum menjemput keempat jenazah. Keempat jenazah berada di ruang instalasi forensik Kramat Jati. Menurut informasi dari pihak Humas RS Polri, proses pengambilan jenazah oleh pihak keluarga baru akan dilakukan hari Senin. Sementara itu, proses kremasi keempat jenazah yang rencananya dilakukan pada hari Minggu juga ditunda hari Senin karena lokasi krematorium yang penuh. Diketahui proses kremasi akan dilakukan di krematorium di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Proses kremasi ini sudah mendapatkan izin pihak kepolisian setelah sebelumnya keluarga mendatangi Mapolsek Kalideres guna melengkapi berkas pengambilan keempat jenazah sekaligus permohonan untuk proses kremasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara polisi masih terus menyelidiki kematian misterius 4 orang sekeluarga di Komplek Perumahan Citra Garden, Jakarta. Tidak ada warga yang mengetahui pekerjaan keempat korban lantaran keempatnya dinilai tertutup. Warga Komplek Perumahan Citra Garden, Jakarta Barat dihebohkan dengan penemuan 4 jenazah satu keluarga di dalam sebuah rumah. Penemuan 4 jenazah ini diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 4 hari lalu. Warga kemudian melaporkan hal itu ke Ketua RT setempat dan membongkar paksa rumah tersebut. Saat dibuka sudah ditemukan 4 orang penghuni rumah dalam kondisi sudah membusuk. Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi keempat jenazah tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan kondisi jenazah sementara, polisi tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh para korban. Tim dokter justru menemukan jika keempat jenazah tidak menerima nutrisi baik dari makanan dan minuman selama 3 minggu yang diduga menjadi penyebab kematian keempat korban. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan
berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Polisi juga masih menyelidiki dugaan pencurian mobil korban melalui pengecekan kamera pengawas. Tentunya penyelidikan tentang adanya informasinya mobil kepemilikan dari korban tersebut dilakukan dengan cara cek CCTV di sekitar, benar atau tidaknya korban memiliki mobil dan kapan terakhir terlihat, sehingga tim juga masih belum bisa memberi hasil keterangan bahwa ada kaitannya kehilangan mobil atau tidak. Tidak ada warga yang mengetahui kering keempat korban lantaran keempatnya dinilai tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. Namun dugaan keempat korban meninggal karena kelaparan membuat warga bingung karena keluarga itu merupakan keluarga golongan berada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kepala negara dunia mulai berdatangan di Bali untuk menghadiri KTT G20. Informasinya usai jeda.